Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Reza Septian Putra. Di sini Ustadz mengajarkan mata pelajaran geografi. Oke, selamat datang di Ilmu Geografi. Baik anak-anak, kita masuk ke materi paling awal di kelas 10 ya, materi geografi paling awal di kelas 10. Nah, karena ini paling awal, jadi ini adalah dasar kalian dalam mempelajari ilmu geografi untuk selanjutnya. Jadi, disimak baik-baik ya, dan dicatat jika ada pertanyaan atau kalian belum paham tentang materinya, nanti bisa ditanyakan di akhir pelajaran ya, seperti itu. Oke, pengetahuan dasar geografi. Jadi kalian mendengar kata geografi, nah, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar kata geografi? Tentunya biasanya yang paling umum bisa gunung, sungai, lembah, alam, bumi. Ya, semua itu dikaji di dalam ilmu geografi. Nah, geografi ini berasal dari Yunani. Dan geografi sendiri terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ada geo dan juga ada grafien. Geo sendiri artinya adalah bumi, sedangkan grafien artinya adalah tulisan atau penggambaran. Jadi secara garis besar pengertian dari geografi adalah tulisan atau gambaran tentang bumi. Nah, tadi gunung, sungai, laut, kemudian flora, fauna, kemudian aktivitas manusia. Nah, itu semuanya masuk ke dalam kajiannya ilmu geografi. Jadi, geografi ini ilmu yang sangat luas sekali loh. Oke. Nah, secara umum, pengertian geografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Ya, dia mempelajari segala fenomena di permukaan bumi. Fenomena apa tuh? Nah, seperti fenomena gunung meletus, kemudian sungai, laut, kemudian flora. Flora itu tumbuhan ataupun fauna. Fauna itu hewan. Kemudian aktivitas manusia. Nah, itu semuanya dikatakan sebagai fenomena yang ada di permukaan bumi. Selain fenomena, geografi dia juga mempelajari interaksi apa? Interaksi yang terjadi antara fenomena-fenomena itu tadi. Ya, jadi selain dia mempelajari fenomenanya, geografi ini juga mempelajari interaksi antar fenomena. Sebenarnya banyak ya pengertian geografi di buku, bisa kalian baca sendiri. Muncul banyak pengertian geografi dari beberapa ahli seperti Bintarto contohnya. Nah, itu nanti silahkan dibaca sendiri. Nah, Ustadz di sini menampilkan pengertian geografi secara umum saja. Untuk pengertiannya para ahli itu sebenarnya hampir sama saja. Jadi intinya geografi itu mempelajari tentang segala fenomena di permukaan bumi dan juga interaksi antar fenomena-fenomena tersebut. Geografi, kita masuk ke sejarahnya dulu ya. Geografi ini muncul pada 2200 tahun yang lalu ya, sudah sangat lama sekali. Nah, siapa sih pencetusnya geografi ini, yang ahli pertamanya geografi ini? Oke. Orang yang pertama kali mengenalkan ilmu geografi itu adalah Bapak Eratosthenes. Nah, bisa kalian lihat gambar fotonya. Nah, beliau ini adalah seorang astronom dan juga penulis dari Yunani. Dia merupakan orang yang paling pertama menghitung keliling bumi, dan Eratosthenes ini dia juga orang pertama yang membuat peta bumi. Nah, tapi beda ya dengan peta yang ada di zaman kita sekarang ini. Nah, ketika Eratosthenes membuat peta, itu masih pengetahuan geografinya belum sangat berkembang seperti sekarang ini. Jadi masih sangat sederhana dan sesuai ilmu pengetahuan yang berlaku pada saat itu.
gimana sih si Bapak Eratosthenes ini dalam membuat peta. Nah, si Bapak Eratosthenes ini dia membuat peta dengan cara mengukur dan membandingkan sudut matahari ketika tengah hari. Jadi ketika siang bolong ya, ketika tengah hari, nah si Bapak Eratosthenes ini dia mengambil atau membandingkan sudut dari datangnya matahari tersebut, sinar matahari tersebut. Dia membandingkannya di dua tempat yang jaraknya sudah diketahui oleh Bapak Eratosthenes, dan dari pengukuran tersebutlah muncullah peta bumi yang paling sederhana dan yang paling pertama saat itu. Dan pengukurannya Bapak Eratosthenes ini itu sangat akurat meskipun dia hanya menggunakan sudut dari matahari tersebut, tapi pengukurannya sangat akurat. Itulah pertama kali geografi muncul ya, geografi muncul. Nah, kemudian seiring bertambahnya waktu, ya, berkembangnya zaman, teknologi dan lain sebagainya, nah geografi sudah sangat berkembang sekali sampai saat ini. Di era sekarang ini sudah ada yang namanya sistem informasi geografis. Nah, kita bisa melihat bumi secara menyeluruh ya, itu hanya dengan melihat gambar dari satelit saja. Dan dari situ kita juga bisa mengolahnya menjadi peta digital dan lain sebagainya. Sudah sangat berkembang sekali. Oke, sejarah sudah, kemudian kita ke objek kajian geografi. Karena geografi ini ilmu yang sangat luas, jadi ada objek kajian geografi, dan objek ini tentunya untuk membedakan antara geografi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, yang pertama, objek kajian geografi itu adalah objek material, dan yang kedua ada objek formal. Objek material ini terdiri dari atau berkaitan dengan yang dipelajari dalam geografi ya. Jadi objek material ini adalah atau berkaitan dengan hal yang dipelajari di dalam ilmu geografi seperti gunung, kemudian laut, kemudian manusia, kemudian flora dan fauna dan lain sebagainya. Itu objek materialnya. Nah, tetapi kalau objek formalnya ini berkaitan dengan cara pandang kita atau pendekatan yang kita gunakan untuk mempelajari objek materialnya. Jadi semisal nih cara pandang kita dalam mempelajari gunung ataupun laut atau aktivitas manusia dengan lingkungannya. Nah, itu adalah objek formal. Kalau objek materialnya ya gunungnya ataupun lautnya ataupun manusianya gitu. Jadi kalau kita lihat perbedaannya, kalau objek material, ya saya ulangi lagi, objek material itu adalah yang dipelajari dalam geografinya seperti gunung, laut, manusia, daratan, lembah, samudra dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang objek formal, dia berkaitan dengan cara pandang kita atau pendekatan yang kita gunakan dalam mempelajari objek materialnya. Di sini ada kata pendekatan. Sebenarnya di geografi ini pendekatannya itu ada 3, pendekatan ke ruangan, pendekatan ke lingkungan, dan juga pendekatan kompleks wilayah. Nah, 3 pendekatan itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Oke, kita lanjut dulu. Masih di dalam objek kajian geografi. Objek materialnya. Jadi yang pertama ini adalah objek material. Nah, tadi Ustadz katakan bahwa objek material itu segala hal yang dipelajari di geografi seperti gunung, laut, manusia. Nah, itu menjadi bagian dari limasfer ya. Objek material ini berisikan limasfer seperti litosfer. Nah, litosfer ini adalah lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi. Nah, gunung tadi itu masuk ke dalam litosfer ini. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara tempat terjadinya cuaca dan iklim. Kemudian tempat terjadinya awan. Nah, itu adalah atmosfer. Kemudian ada hidrosfer. Hidrosfer ini adalah badan air yang terdapat di bumi seperti sungai, danau, laut. Nah, laut itu masuk ke hidrosfer ini. Sedangkan biosfer ini mempelajari tentang flora dan fauna. Ya, diingat-ingat flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna itu adalah hewan. Oke. Kemudian antroposfer. Nah, antroposfer ini mempelajari manusia dan segala aspek kehidupannya. Contohnya seperti tadi aktivitas manusia ya yang dipelajari dalam antroposfer
Semisal migrasi, ada urbanisasi, transmigrasi, kemudian kelahiran, kematian. Nah, itu masuk ke dalam antroposfer. Oke, jadi Ustadz ulangi bahwa objek material ini terdiri dari 5 sfer, yaitu ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Untuk yang litosfer itu berisikan lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi. Ya, dia mempelajari tentang lapisan batuan dan tanah yang ada di bumi, termasuk juga gunung ya, kegiatan vulkanisme, tektonisme, kemudian gempa bumi itu masuk ke dalam kajiannya si litosfer ini. Kemudian kalau yang atmosfer ini adalah lapisan udara. Lapisan udara itu tempat terjadinya cuaca, pembentukan awan, hujan, nah kemudian dan iklim. Nah, sedangkan hidrosfer ini dia mengkaji tentang badan air yang terdapat di bumi. Contohnya seperti danau, sungai, ataupun laut. Nah, kemudian kalau yang biosfer itu mempelajari flora yang artinya tumbuhan dan fauna yang artinya hewan. Kemudian yang terakhir ada antroposfer, dia mempelajari manusia dan segala aspek kehidupannya. Ya, jadi kalau manusia ini tidak masuk ke biosfer, tapi dia berdiri sendiri termasuk ke dalam antroposfer. Objek material sudah, oke. Sekarang kita masuk ke objek formalnya. Nah, sudah Ustaz katakan tadi bahwa kalau objek formal ini merupakan sudut pandang yang kita gunakan dalam mengkaji objek materialnya, dan disinilah letak perbedaan geografi dengan ilmu-ilmu lainnya. Untuk yang objek formal biasanya kita menggunakan pendekatan ya. Pendekatan ini ada 3, pendekatan keruangan atau spatial approach, kemudian ada pendekatan kelingkungan atau ecological approach, dan pendekatan kompleks wilayah atau regional complex approach. Gimana sih cara kita menggunakan objek formal ini? Oke, Ustadz kasih contoh. Nah, ini cara kita mengkaji suatu fenomena yang ada di bumi ya. Oke, contohnya yang lagi sangat serius sekali hari ini sampai saat ini dan masih membuat kita melakukan pembelajaran secara daring, yaitu adalah COVID-19. Nah, kalau kita menggunakan ilmu biologi ya, kita akan mengkaji COVID ini akan menyerang tubuh manusia bagian yang mana. Nah, itu kalau kita menggunakan ilmu biologi ya, kita mempelajari si COVID ini seperti itu ya. COVID ini dia menyerang tubuh manusia yang mana, kemudian dampaknya bagi tubuh kita itu seperti apa. Itu kalau ilmu biologi. Tapi kalau dalam kajiannya ilmu geografi dengan menggunakan 3 pendekatan tadi, nah yang pertama kita coba kaji dengan pendekatan keruangan. Kalau kita menggunakan pendekatan keruangan dengan melihat kasus COVID-19 ini, nah kita tidak mempelajari seperti biologi tadi ya, dampaknya kepada tubuh kita itu kita tidak mempelajari itu, tetapi kalau kita menggunakannya dalam pendekatan keruangan, kita akan menganalisis persebaran COVID-19. Semisal di Indonesia kota-kota mana saja yang pasien COVID-nya paling banyak. Nah, kita petakan, kita kasih titik, semisal Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Malang. Nah, itu cara kita mempelajari COVID dengan menggunakan ilmu geografi, yaitu pendekatan keruangan. Kita menganalisis persebarannya COVID ini di mana aja sih gitu. Kemudian yang kedua ada pendekatan ke lingkungan. Nah, jadi kehadiran si COVID-19 ini terhadap lingkungan kita itu gimana? Apakah dia justru memperbaiki lingkungannya ataupun dia merusak lingkungan kita? Nah, semisal nih kita kan adanya COVID ini kita daring ya, kita dibatasi untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Kira-kira kalau di luar rumah tidak aktivitasnya sudah berkurang gitu ya, otomatis kan penggunaan kendaraan bermotor kan juga berkurang. Nah, kalau kita lihat tuh Jakarta itu sebenarnya tingkat polusi udaranya cukup tinggi ya. Dia cukup tinggi, tetapi karena kehadiran COVID-19 ini dan memaksa masyarakat Jakarta itu untuk bekerja di rumah dan membatasi aktivitas mereka, maka semakin berkurang kendaraan-kendaraan bermotor yang berlalu lalang ketika siang hari. Nah, itu membuat lingkungan Jakarta atau udara di Jakarta lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada pendekatan kompleks wilayah. Nah, kira-kira
hubungan COVID-19 ini di suatu wilayah dengan wilayah lainnya gimana. Seperti sekarang nih PPKM. Di Surabaya itu kan sudah banyak sekali ya pasien COVID-nya. Karena ada COVID-19 ini, maka Surabaya ditutup tuh jalannya. Nah, jadi kan tidak bisa melakukan, masyarakatnya tidak bisa melakukan mobilitas ya atau perpindahan. Biasanya dari masyarakat Sidoarjonya mau ke Surabaya pun juga tidak seleluasa dulu kan, masih kayak dibatasi. Jadi kan ini kan berpengaruh terhadap daerah lainnya. Kemudian seperti awalnya COVID itu adanya di Wuhan, Cina. Nah, ternyata dari Cina itu dia bisa pergi ke keliling dunia kan, semua negara kan juga ada kasus COVID-nya. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan daerah-daerah lainnya. Nah, kita mengkaji COVID ini dengan ilmu geografi itu seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam lagi ketiga pendekatan ini, dan tentunya pendekatan-pendekatan ini biasanya paling sering keluar sih soal-soal di SBMPTN ataupun UNAS gitu ya. Nanti kita akan latihan soal ya tentang pendekatan keruangan, lingkungan, dan kompleks wilayah. Oke, Ustadz lanjut dulu. Setelah ada objek kajian geografi, nah sekarang ada aspek kajian geografinya. Kira-kira aspek-aspek di dalam ilmu geografi itu apa aja sih? Aspek kajian geografi ini ada dua. Apa saja? Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada aspek sosial. Kalau aspek fisik, dia itu mengkaji semua fenomena alam yang ada di bumi yang langsung dapat diamati. Contohnya kita mengkaji gunung meletus. Nah, gunung meletus itu kan sebuah fenomena alam yang langsung dapat kita amati, kita lihat dengan mata itu kan. Kita langsung lihat itu kan bisa kalau gunung meletus. Itu masuk ke dalam aspek fisik. Sedangkan aspek sosial ini berkaitan dengan kegiatan manusia yang ada di bumi. Nah, dia lebih ke kegiatan manusianya, bukan fenomena alamnya. Perbedaannya adalah di sana. Kalau aspek fisik dia berkaitan dengan fenomena alam yang langsung dapat diamati, tetapi kalau aspek sosial dia berkaitan dengan kegiatan manusia yang ada di bumi. Oke. Aspek fisik dan aspek sosial ini terbagi lagi menjadi beberapa aspek ya. Kita masuk dulu ke aspek fisiknya. Aspek fisik itu dibagi menjadi tiga. Ada aspek topologis, kemudian ada aspek abiotik, dan yang ketiga ada aspek biotik. Nah, kira-kira apa sih aspek topologis itu? Oke. Aspek topologis ini adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi ya. Bentuk muka bumi itu seperti pegunungan, perbukitan, kemudian dataran rendah, dataran tinggi, itu kan juga termasuk bentuk muka bumi. Nah, kemudian selain bentuk muka bumi ada lokasi suatu wilayah, kemudian ada batas-batas wilayah, itu masuk ke aspek topologis. Sedangkan yang kedua ada aspek abiotik. Aspek abiotik ini dia berkaitan dengan materi-materi yang tidak hidup ya, karena abiotik itu berarti tidak hidup. Nah, kira-kira materi-materi apa yang tidak hidup? Ya, contohnya adalah tanah, kemudian cuaca, kemudian air. Nah, itu adalah aspek abiotik ya, materi-materi yang tidak hidup. Yang ketiga, aspek biotik. Aspek biotik ini dia berkaitan dengan materi-materi yang hidup. Nah, yang hidup itu apa saja? Ya, seperti flora, fauna. Nah, itu kan makhluk hidup ya, dia masuk ke biotik. Kalian lihat gambar di sebelah kanan ini. Gambar ini adalah gambar dari Ranu Kumbolo ya, atau Danau Kumbolo. Nah, Danau Kumbolo ini terletak di kaki gunungnya Semeru. Kalau kalian lihat di sini secara aspek topologisnya, nah, aspek topologisnya kan dia merupakan daerah dataran tinggi ya, bentuk muka buminya. Nah, lokasinya dia berada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Nah, kemudian batas-batas wilayahnya kira-kira Lumajang itu dia berbatasan dengan mana saja. Nah, si Ranu Kumbolo ini dia berbatasan dengan daerah-daerah mana saja. Nah, kemudian aspek abiotiknya apa? Yang aspek yang tidak hidup ya, yang berisikan materi-materi yang tidak hidup. Apa aja kira-kira dari gambar ini? Ya, ada air, kemudian ada tanah juga. Nah, kalau yang aspek biotiknya di sini yang mudah kita lihat adalah flora ya, atau tumbuhannya.
seperti itu. Oke, kita lanjut ke aspek sosial. Karena sosial tadi berkaitan dengan kegiatan manusia. Nah, jadi aspeknya itu ada yang pertama aspek sosial, kemudian aspek ekonomi, kemudian ada aspek budaya, dan aspek politik. Kalau yang aspek sosial ini berkaitan dengan komunitas atau lembaga sosial atau kelompok masyarakat. Nah, contohnya apa? Semisal perkumpulan masyarakat Batak di Jakarta. Nah, itu kan termasuk aspek sosial atau termasuk dalam kelompok masyarakat. Kemudian ada juga patembayan. Nah, patembayan, kemudian paguyuban itu kan termasuk aspek sosial. Nah, kemudian kalau aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu seperti apa saja? Nah, seperti perdagangan, kemudian industri, dan lain sebagainya. Contohnya adalah semisal dilihat dari sumber daya alamnya yang ada di Indonesia, seperti kalau daerah pegunungan contohnya pertaniannya kan adalah sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran itu oleh masyarakat di daerah pegunungan dijual ke daerah dataran rendah atau ke kota. Nah, sebenarnya kan dijual ke kota itu kan ada interaksi jual beli ya. Nah, itu kan termasuk aspek ekonomi. Kemudian kalau aspek budaya, nah aspek budaya ini dia berkaitan dengan pendidikan, kemudian ada bahasa, kemudian ada agama, dan juga ada kesenian. Dan yang terakhir ada aspek politik. Nah, karena ada kata politiknya, berarti aspek ini berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini adalah ruang lingkup geografi. Jadi geografi ini sudah saya katakan bahwa geografi itu adalah ilmu yang sangat luas sekali. Nah, di dalam geografi sendiri dia memiliki ruang lingkup. Ruang lingkupnya apa saja? Ada geografi fisik, kemudian ada geografi sosial, kemudian ada geografi regional, kemudian ada geografi teknis. Nah, kita ke geografi fisik dulu. Kalau geografi fisik ini dia merupakan cabang ilmunya geografi yang mempelajari tentang fenomena-fenomena fisik baik yang terjadi di darat, laut, dan udara. Nah, seperti gunung meletus, kemudian gempa bumi, tsunami, kemudian pembentukan hujan. Nah, itu dia masuk ke geografi fisik. Nah, cabang ilmunya sebenarnya banyak sih. Kalau yang di geografi fisik ada oceanografi, kemudian ada geologi, ada geomorfologi, lalu ada klimatologi. Nah, itu masuk ke geografi fisik. Sedangkan kalau geografi sosial ini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang perilaku dan aktivitas manusia di bumi. Nah, dia berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia yang ada di bumi. Nah, cabang ilmunya apa saja kalau yang geografi sosial? Kalau yang geografi sosial ini dia cabang ilmunya adalah yang pertama geografi ekonomi, kemudian geografi pariwisata, lalu ada geografi politik. Nah, itu dia masuk ke geografi sosial. Nah, kemudian ada geografi regional. Geografi regional ini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang interaksi antara aspek fisik dan aspek sosial di suatu daerah dan interaksi antar daerah-daerah yang berbeda. Jadi di dalam kajiannya geografi regional ini dia mencangkup aspek fisik seperti tadi bentuk muka bumi, kemudian unsur abiotik maupun biotiknya, kemudian aspek sosialnya seperti ekonomi ataupun politiknya, nah atau budayanya. Nah, itu akan dikaji di dalam geografi regional ini dengan melihat hubungannya dengan daerah-daerah yang lain, terutama daerah-daerah sekitarnya. Semisal hubungan antara Jakarta dengan Surabaya atau Indonesia dengan negara-negara tetangganya. Nah, seperti itu masuk ke dalam geografi regional. Nah, sedangkan kalau geografi teknis ini merupakan kemampuan teknis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan geografi. Contohnya seperti pembuatan peta tadi. Pembuatan peta tadi itu masuk ke dalam geografi teknis. Nah, kalau ilmu pembuatan peta itu namanya adalah kartografi.
Itu masuk ke dalam teknisnya si geografi ini. Nah, selain pembuatan peta, karena sekarang geografi sudah sangat berkembang sekali, itu ada yang namanya penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografis. Nah, kita bisa melihat bumi dengan detail. Entah kalian mau lihat hutannya, kemudian persebaran floranya. Nah, itu hanya melihat dengan satelit saja. Kita hanya melihat dengan satelit saja sudah bisa. Kemudian kalian tahu GPS ya, GPS atau Google Map. Nah, kalian biasanya kalau kalian mencari jalan yang belum kalian ketahui, nah kalian kan pasti membuka yang namanya Google Map. Nah, Google Map itu merupakan aplikasi yang memanfaatkan satelit. Nah, sudah sangat canggih sekali. Nah, itu semuanya masuk ke dalam geografi teknis. Nah, jadi ruang lingkup geografi itu ada geografi fisik, sosial, regional, dan teknis. Nah, selain itu di dalam ruang lingkup geografi ini, ketika kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan geografi ya atau permasalahan geosfer, kita biasanya menggunakan pertanyaan 5W1H. 5W1H kalian sudah tahu kan? Pasti di SMP sudah pernah mendengar 5W1H. Ketika kita sedang mengkaji suatu masalah, nah kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari 5W1H. Semisal apa sih yang terjadi, kemudian di mana sih tempat terjadinya fenomena ini, yang dia berdampak pada siapa saja, kemudian sebabnya apa kok bisa terjadi hal seperti ini, kemudian bagaimana sih solusinya agar hal ini bisa tertangani ataupun pemanfaatannya seperti apa. Nah, seperti itu kita gunakan di dalam ruang lingkup geografi. Oke, yang terakhir di sini ada kemampuan dasar geografi. Kalau kalian ingin belajar geografi, ini adalah kemampuan dasar yang harus kalian kuasai dulu. Yang pertama, Ustadz bacakan dari kanan ke kiri ya. Yang pertama ada pengelompokan atau klasifikasi. Nah, kita mengelompokkan fenomena-fenomena geosfer ya. Nah, di sini ada kata geosfer nih. Geosfer tadi 5 sfer tadi, ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, kemudian biosfer dan antroposfer. Nah, itu kita kelompokkan dengan syarat yang telah ditentukan. Nah, kita kelompokkan dulu. Ketika kita sudah kelompokkan, kemudian kemampuan yang harus kalian miliki adalah pemetaan. Kalian sebagai anak IPS yang mengenal pelajaran geografi atau ilmu geografi. Nah, kalian harus memiliki kemampuan untuk membuat dan membaca peta dengan baik. Nah, nanti di materi selanjutnya akan Ustadz ajarkan bagaimana sih cara kita membuat peta, kemudian cara membaca peta itu seperti apa dengan melihat informasi-informasi yang terdapat dalam peta. Nah, ini harus kalian kuasai dulu. Nah, kemudian setelah kalian bisa membuat peta, kemampuan yang harus kalian kuasai lagi adalah analisis. Nah, analisis ini kira-kira apa? Ya, analisis ini. Nah, kalian harus bisa menganalisis hubungan interaksi atau interelasi antar fenomena satu dengan fenomena yang lainnya. Nah, jadi semisal terjadi penebangan hutan. Nah, kira-kira nanti dari penebangan hutan itu dampak apa yang akan muncul atau bencana apa yang akan muncul. Kemudian kira-kira cara menanggulanginya gimana ya. Nah, itu nanti kalian bisa menganalisis seperti itu. Nah, kemudian di sini ada deskripsi dan observasi. Nah, deskripsi ini adalah kemampuan untuk menjelaskan fenomena geosfer di permukaan bumi secara detail. Nah, semisal kalian menjelaskan topografi dari daerah Gunung Bromo, misalnya kira-kira di Gunung Bromo itu gunung yang tipenya seperti apa. Nah, itu harus kalian bisa menjelaskan hal seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam kemampuan deskripsi. Ataupun semisal banjir. Nah, banjir ini gimana sih bisa terjadi banjir, kemudian dampaknya seperti apa. Nah, banjir ini karena apa? Apakah intensitas hujannya tinggi atau tidak? Nah, itu kan harus kalian deskripsikan secara detail. Nah, kemudian kemampuan yang terakhir harus kalian kuasai adalah observasi. Nah, observasi ini adalah bagaimana sih cara kalian mengamati suatu fenomena ya. Fenomena semisal kalian mengamati Gunung Bromo atau Gunung Semeru, itu kalian amati gimana sih tipikalnya gunung ini,
kemudian daerah sekitar gunung ini seperti apa sih. Nah, ciri-cirinya masyarakat pegunungan itu seperti apa sih. Nah, itu harus kalian bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kemampuan dasar geografi yang harus kalian kuasai adalah pengelompokan, pemetaan, analisis, deskripsi, dan observasi. Oke. Jadi di pertemuan kita sementara ini dulu ya, dasarnya dulu. Kemudian di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari seperti konsep geografi, prinsip geografi, pendekatan geografi. Nah, oke. Karena geografi ini ilmu yang sangat luas, jadi kalian harus rajin-rajin membaca buku. Ya, tidak usah dalam satu malam kalian harus habis beberapa halaman gitu ya. Cukup satu halaman saja, yang penting kalian paham. Nah, itu biar pemahaman kalian kuat ya di geografi ini, karena memang materinya sangat banyak sekali. Oke, tetap semangat. Baik, sebelum saya tutup, Ustadz mau simpulkan dulu apa saja yang sudah kita pelajari barusan. Nah, yang pertama geografi. Geografi ini merupakan ilmu yang mempelajari semua fenomena yang ada di bumi dan juga interaksi antar fenomena-fenomena tersebut. Kemudian untuk objek kajian geografinya ada apa aja? Objek kajian geografinya ada dua, yaitu objek material dan juga objek formal. Nah, kalau yang objek material berisi 5 sfer tadi. Litosfer yang artinya batuan, tanah atau daratan. Kemudian atmosfernya artinya udara. Hidrosfernya artinya air. Kemudian biosfer isinya flora dan fauna. Dan antroposfer kegiatan manusia. Nah, sedangkan kalau yang objek formal, dia berisi tentang sudut pandang kita dalam mengkaji suatu objek materialnya. Nah, dengan menggunakan 3 pendekatan tadi, ada pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, selain itu ada aspek kajian geografi, juga ada 2, yaitu aspek fisik yang berisikan tentang semua fenomena alam yang langsung diamati. Nah, kemudian ada aspek sosial yang berisi atau berkaitan dengan kegiatan manusia yang ada di bumi. Nah, kalau aspek fisik terdiri dari aspek topologis yang berkaitan dengan bentuk muka bumi, lokasi suatu wilayah, dan batas-batas wilayah. Kemudian ada aspek abiotik yang berisikan materi-materi yang tidak hidup seperti cuaca, air, dan tanah. Dan aspek biotik berisikan tentang materi-materi yang hidup seperti flora dan fauna yang ada di bumi. Sedangkan aspek sosial terdiri dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, ruang lingkup geografi ada geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknis. Oke, cukup sekian pembelajaran kita di pertemuan kali ini. Dan jangan lupa setelah ini silahkan dikerjakan soal post-test yang sudah saya cantumkan di Google Classroom. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء